Halo guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Kali ini mari kita lanjutin pembahasan novel Geiko Tsukushi sama sebelumnya atau part 23. Jadi yang belum nonton part sebelumnya, gue saranin kalian buat nonton dulu biar lebih enak memahami alur ceritanya. Oke, langsung aja kita masuk ke konten. Di sini mari kita mulai dari perspektif Thanatos yang sebelumnya sudah kembali ke istananya di kerajaan Helik. Jadi setelah merasakan kekuatan Ark sebelumnya, Thanatos mulai panik dan memutuskan untuk cabut dari pertarungan dan mengamatinya dari kejauhan. Awalnya dia juga berniat menangkap Phyllis setelah Bala mengalahkannya, karena kan di game yang Thanatos mainkan sebelumnya biasanya makhluk seperti naga itu bisa dijinakan dan digunakan sebagai kendaraan pribadi. Makanya dia sempat menunggu kekalahan Phyllis sambil bersembunyi dan berniat menjinakkannya. Tapi naga yang dia pikir bisa dijinakan malah punya kekuatan yang mengerikan, dan bahkan monster andalannya yaitu Balam cuma dipermainkan oleh Philly. Belum lagi setelah itu tiba-tiba muncul sosok malaikat yang kekuatannya sangat tidak masuk akal. Jadi ya Thanatos yang sudah sangat panik memutuskan untuk kembali ke istananya dan mulai mempersiapkan semuanya untuk serangan berikutnya. Di sini Thanatos berkali-kali mengatakan apa itu tadi dan kenapa bisa seperti itu. Jadi di game yang Thanatos mainkan sebelumnya juga ada beberapa pilihan kelas yang bisa diambil dan juga ada beberapa tingkatan kekuatannya. Nah, Thanatos sendiri memilih kelas Magus yang punya serangan luas dan mengandalkan serangan jarak jauh, tapi dalam hal fisik dan pertarungan langsung dia sangat lemah. Dan tentu Thanatos yang paham akan hal itu mengakalinya dengan serangan jarak dekat yaitu Evil Throne dan juga menggunakan tongkat andalannya untuk menangkis serangan musuh. Tapi ternyata semua kemampuan itu sama sekali tidak berguna untuk melawan Ark, dan bahkan damage dari pedang Ark jauh lebih besar dari yang Thanatos bayangkan. Jadi tongkat Thanatos sudah pasti akan hancur jika terus-menerus digunakan untuk menangkis tebasan Ark. Tidak hanya itu, Ark juga punya kecepatan yang sangat tinggi dan juga punya banyak kemampuan dari job lain. Jelas bagi Thanatos hal itu sangat tidak wajar, karena harusnya job Genek biasa itu tidak mungkin bisa menggunakan kemampuan Paladin, Mage, Bishop, dan sebagainya. Tapi kenapa Ark bisa menggunakan semua kemampuan itu, dan itu sangat curang. Thanatos akhirnya menyimpulkan kalau karakter yang digunakan Ark itu sudah dimodifikasi oleh sang GM, atau bisa aja dia adalah cheater. Karena kesimpulan itulah yang paling masuk akal bagi Thanatos, dan tentu dirinya merasa sudah dicurangi. Jadi ya seperti yang dulu pernah gue jelasin, kalau Ark itu merupakan Holy Connect tingkat tinggi atau tingkatan paling tinggi di game yang dia mainkan sebelumnya. Nah, untuk bisa mencapai kelas itu, Ark sudah melalui 3 tingkatan dan punya 9 kelas yang berbeda. Cuma entah bagaimana setelah masuk ke dunia itu, Ark bisa menggunakan semua kemampuan dari 9 kelasnya. Tentu game yang mereka berdua mainkan tidak sama, tapi jika menggunakan tingkatan dasar, maka Holy Connect tingkat tinggi sangat jauh lebih kuat dari magis biasa seperti Thanatos. Bahkan hanya dengan kemampuan Holy Connect ataupun Paladinnya aja, Ark sudah jauh lebih kuat dari Thanatos. Karena emang kemampuan Paladin itu yang bisa mensummon 4 malaikat utama. Walaupun Thanatos juga bisa menggunakan kemampuan summoner, tapi makhluk yang disummon cuma iblis biasa. Oh ya, ternyata cara Thanatos menggunakan teleportasi itu menggunakan bantuan batu yang dia ciptakan sendiri, tidak langsung seperti Ark. Di sini Thanatos benar-benar sudah kehilangan sebagian besar kekuatan tempurnya. Semua pasukan Undead dan Arachne yang dia ciptakan selama ini sudah hampir dilenyapkan semuanya, dan hanya tinggal sebagian yang dia tempatkan untuk melindungi kota Alsus atau istananya sendiri. Lalu 7 kardinal yang menjadi andalannya juga hanya tinggal 3 yang masih hidup, yaitu Elin, Bartot, dan juga Marcos. Itu pun hanya 2 dari mereka yang masih standby di kota Alsus, sedangkan untuk Elin, Thanatos masih bisa merasakan keberadaannya, tapi tidak tahu di mana posisinya saat ini berada. Tentu Thanatos yang semakin panik mulai berpikir keras bagaimana cara mempertahankan kota Alsus yang sangat dia banggakan dan juga melindungi dirinya sendiri. Karena walaupun Thanatos tidak segan untuk menghancurkan kerajaan ataupun kota lain, tapi ternyata selama ini dia berusaha menciptakan kota yang sangat indah dan nyaman untuk ditinggali, yaitu kotanya sendiri atau Alsus yang menjadi pusat dari agama suci. Walaupun dulunya cara Thanatos untuk menguasai dan menciptakan kerajaan itu bukan dengan cara yang baik dan merebutnya dari kerajaan yang lama atau disebut juga dengan kerajaan kuno. Jadi sebelum Thanatos datang memang sudah ada kerajaan kuno yang saat ini diganti nama dengan kerajaan Helik. Nah, karena saat ini situasinya sudah sangat gawat, jadi terpaksa Thanatos akan mengorbankan kota kesayangannya dan juga mengorbankan semua orang di kota itu untuk memperkuat makhluk ciptanya yang lain. Saat itu Thanatos langsung berpindah ke ruangan Marcos dan menjelaskan situasinya. Tentu awalnya Marcos sangat kaget dan merasa tidak berguna, karena di saat tuanya dan para kardinal lain bertempur mati-matian di garis depan, dirinya sendiri belum mendapatkan peran apapun dan tidak sempat bertarung bersama mereka. Jadi di sini Marcos bersumpah akan membuktikan kelayakannya dan akan melindungi tuannya apapun yang terjadi.
Perintah yang diberikan Thanatos adalah untuk melepaskan Ahamon dan Mamon yang selama ini terkurung di bawah kota Alsus. Itu adalah dua makhluk ciptaan Thanatos dengan kontaminasi kematian paling kuat dan juga makhluk ciptaan Thanatos yang paling mengerikan. Bahkan 7 kardinal saja sampai ketakutan begitu mendengar namanya. Karena walaupun kekuatan Amon dan Mamon sangat besar, tapi mereka berdua tidak punya kecerdasan tinggi dan hanya akan mengamuk dan menyerang musuhnya sampai mati. Bahkan yang lebih mengerikannya lagi, begitu Amon dan Mamon dilepaskan, maka mereka berdua akan mulai melahap semua orang di kota itu, dan itulah cara mereka memperkuat kekuatannya. Jadi tubuh raksasa itu terbuat dari gabungan tubuh manusia yang sudah mereka lahap, dan tentu itu sangat menjijikan. Sebenarnya Thanatos juga paham kalau kesempatannya untuk bertahan hidup dari serangan Ark berikutnya cukup rendah. Mengingat di pasukan Ark ada beberapa makhluk yang ternyata kekuatannya jauh melampaui perhitungan Thanatos sendiri. Cuma Thanatos tidak ingin menyerah begitu saja, dan kalaupun harus mati, Thanatos juga sudah sangat lama hidup di dunia game itu dan merasakan kebosanan. Ya, begitulah yang Thanatos pikirkan, dan di sini dia sedang menikmati pemandangan indah kota Alsus untuk terakhir kalinya sebelum dihancurkan oleh Amon dan juga Mamon. Lalu mari kita menuju ke kota Lione atau posisi Ark sebelumnya, guys. Jadi setelah serangan meteor Uriel sebelumnya mereda, Ariane dan Chome langsung mendatanginya dan seperti biasa Ariane mulai memarahinya dengan sangat tegas. Bahkan kali ini Ariane memarahinya cukup lama dan meminta Ark untuk sangat berhati-hati jika mau menggunakan kekuatan sebesar itu. Karena memang sebelumnya Ariane, Vili dan Chome hampir saja terkena serangan meteor Uriel. Tentu di sini Ark cuma ya aja dan cuma berani ngumpet di belakang Chome. Karena Ark sendiri tidak menduga kalau serangan Uriel akan segila itu. Dan itu baru Uriel, belum lagi Raphael dan Gabriel yang mungkin kekuatannya jauh lebih mengerikan. Tak lama kemudian Goemon dan klan Jisin lainnya yang sudah berhasil mengatasi para undead mulai memasuki kota lebih dalam dan mencari korban yang masih selamat. Ternyata setelah mengandalkan penciuman mereka, ditemukan beberapa korban yang masih selamat dan hampir dari mereka semua terjebak di ruangan bawah tanah. Bahkan kebanyakan dari mereka adalah para beastmen yang sebelumnya dijadikan budak oleh para bangsawan. Cuma kita persingkat aja, guys. Intinya ditemukan beberapa beastmen yang masih terkurung di ruangan bawah tanah dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Bahkan beberapa di antaranya ada yang sudah mati karena dibiarkan kelaparan dan cuma disiksa oleh bangsawan yang mengurungnya. Tapi bangsawan manusia yang masih hidup dan terkurung bersama mereka juga langsung dibunuh tanpa ampun oleh budak itu sendiri setelah dilepaskan. Tentu tidak ada yang protes mengenai hal itu karena memang tindakan para bangsawan itu sudah sangat keterlaluan. Sambil menunggu mereka menemukan korban lainnya, Ark sempat berpindah ke Sungai Wiel untuk mengecek situasi di sana. Dan ternyata semua pasukan di sana juga sudah memenangkan pertempuran. Walaupun awalnya Ark sangat kaget dengan perubahan wilayah itu dan tahu-tahu Sungai Wiel sudah berubah menjadi danau raksasa yang mulai terisi dengan air. Tentu Ark langsung berpikir siapa lagi kalau bukan Rote yang mampu menciptakan dampak serangan sebesar itu. Di tempat itu Ark langsung menemui Rote, Fangas, dan juga Wendy dan saling menceritakan situasi mereka masing-masing. Walaupun di saat Fangas bertanya mengenai Ariane atau cucu kesayangannya, Ark sengaja tidak menceritakan tentang serangan meteor Uriel yang hampir saja mengenai Ariane. Karena bisa-bisa palu Fangas akan langsung mendarat di wajah Ark jika dia mendengar itu. Oh ya, di situ Ark juga sempat menyembuhkan para pasukan yang sudah terluka parah, termasuk luka Pangeran Zack sebelumnya. Setelah itu Ark memindahkan mereka kembali ke kota Saurea dan meninggalkan sebagian pasukan aliansi lainnya di Sungai Wiel. Tapi untuk para pejuang Maple, Ark pindahkan semuanya karena kekuatan mereka sangat dibutuhkan untuk membantu menyerang kerajaan Hlik nantinya. Setelah itu Ark kembali ke Lione lagi dan menjemput sebagian pasukan di sana, terutama Dylan, Ariane, Vili, dan juga para klan Jisin. Lalu setelah berkumpul lagi di kota Saurea, para pemimpin pasukan itu kembali mendiskusikan rencana untuk selanjutnya. Ya, tentu banyak hal yang mereka laporkan saat itu, tapi intinya kerajaan di Ilfren, Brahne, dan semua wilayah di Sungai Wiel sudah berhasil dibebaskan dan semua pasukan undead juga sudah berhasil diatasi semuanya. Tapi masih ada satu tempat yang belum sempat mereka tangani, yaitu ibu kota Salma atau Larissa. Karena kan sebelumnya pasukan aliansi berfokus untuk bertempur di Sungai Wiel. Jadi kota Larissa masih dikuasai oleh para undead, walaupun menurut laporan Ark sebelumnya jumlah undead di sana hanya tinggal ribuan. Jadi harusnya mengirim pasukan manusia sambil ditemani oleh beberapa elf dan juga beastmen saja sudah cukup untuk membebaskan kota Larissa. Sedangkan sisanya menuju kerajaan Hlik dan siap untuk melakukan pertempuran akhir. Untuk melakukan semua persiapan itu mereka butuh waktu 2 hari, dan akhirnya setelah 2 hari ada 10.000 pasukan aliansi yang sudah dipindahkan ke kerajaan Hlik atau tepatnya menyerang kota Alsus. Walaupun yang dikirim cuma 10.000, tapi mereka semua adalah yang terkuat di pasukan aliansi dan tentunya didominasi oleh para pejuang Maple dan juga ras beastmen.
termasuk para pemimpin mereka masing-masing yaitu Vangas, Dylan, Wendy, Zack, dan juga Goemon. Saat itu begitu sampai di luar kota Alsus, Ark, Villy, dan Rota langsung terbang memasuki kota untuk mengecek situasinya. Ternyata kota itu memang sudah dipenuhi oleh pasukan undead yang siap menyerang kapan saja. Tapi justru Ark tidak melihat ada tanda-tanda kehidupan makhluk lainnya seperti manusia dan apakah mereka semua sedang bersembunyi. Cuma setelah memasukinya lebih dalam, mereka mulai melihat ada dua makhluk besar yang saat itu sedang menghancurkan kota. Dan dua makhluk itulah yang bernama Amon dan juga Mamon. Tapi setelah mengamatinya lebih dekat, ternyata tubuh mereka dipenuhi oleh potongan tubuh manusia dan bahkan bagi Villy dan Rota itu sangat menjijikan. Mungkin itulah alasan kenapa tidak ada manusia yang terlihat di kota Alsus dan mereka semua sudah dijadikan tumbal untuk memperkuat tubuh Amon dan juga Mamon. Walaupun mungkin tidak semuanya dan bisa jadi masih ada manusia atau makhluk lain yang masih bersembunyi dan berusaha menyelamatkan diri. Makanya di sini begitu kedua makhluk itu menyerang, Villy dan Rote masih berusaha menghindar dan tidak langsung melenyapkan mereka dengan serangan yang sangat dahsyat. Karena bisa saja mengenai warga kota yang masih bersembunyi dan masih selamat. Ya intinya Villy, Rote, dan Ark masih menahan diri untuk tidak menggunakan serangan dahsyat mereka dan hanya menggunakan serangan biasa. Tapi ya walaupun serangan biasa dari dua Raja Naga sudah bisa menciptakan dampak kerusakan yang cukup besar, cuma setidaknya tidak langsung melenyapkan kota itu. Cukup lama Villy dan Rote berputar mengelilingi kota itu dan sempat menghindari serangan hitam dari Amon dan juga Mamon. Bahkan Ark sempat melapisi tubuh Rote dan Villy menggunakan pelindung sucinya untuk menangkis serangan kedua makhluk itu. Karena serangan mereka seperti serangan korosi yang bisa melelehkan apapun yang terkena serangan itu. Kata Villy dan Rote, serangan itu menggunakan kontaminasi kematian yang sangat padat dan juga kuat. Dan walaupun Ark bisa melapisi tubuh orang lain dengan pelindung sucinya, tapi itu cuma sekali pakai. Jadi pelindung itu hanya bisa menangkis serangan mereka satu kali dan setelahnya akan langsung hancur. Setelah mengamati kota itu cukup lama, mereka bertiga kembali ke tempat pasukan aliansi dan melaporkan situasinya. Intinya pasukan aliansi akan menyerang kota itu secara bersamaan dan fokus untuk mengalahkan para undead. Tapi posisi mereka menyerang dibuat menyebar karena jika terlalu kumpul nanti serangan Amon dan Mamon bisa mengenai mereka secara bersamaan. Sedangkan yang akan menghadapi Amon dan Mamon adalah Villy dan Rote. Namun sebelum itu Ark akan melapisi tubuh mereka semua dengan pelindung suci dan tentu mengatakan kalau itu cuma sekali pakai. Akhirnya singkat cerita semua pasukan aliansi mulai menyerang dari semua sisi dan fokus menghadapi lawan mereka masing-masing. Bahkan tidak butuh waktu lama, Chiomei dan Goemon langsung dihadang oleh salah satu kardinal yaitu Marcos Invidia Humanitas. Sedangkan kardinal yang lain yaitu Bartot juga sudah mulai bertarung melawan Ariane dan juga kakaknya yaitu Vangas. Tentu Ark tidak perlu khawatir dengan mereka dan memutuskan untuk memasuki kota lebih dalam dan mencari keberadaan Thanatos. Jadi kita fokus ke pertarungan Ark dulu guys. Saat itu setelah memasuki kota dan mengalahkan para undead yang menghalanginya, akhirnya Ark menemukan sebuah bangunan yang sangat megah dan Ark menduga disitulah Thanatos berada. Apalagi Ponta juga sangat yakin kalau Thanatos ada di dalam tempat itu. Begitu Ark memasukinya lebih dalam, Thanatos yang sudah menunggunya langsung bertanya mengapa kau melanggar aturan permainan dan memainkan karakter curang itu. Tentu Ark sempat berpikir apa yang dia maksud dan berniat menanyakannya. Tapi Thanatos keburu menggunakan kemampuan Evil Throne-nya yang bisa menciptakan 4 undead cukup kuat dan itu langsung menyerang Ark dari semua sisi. Walaupun Ark bisa dengan mudah menebas semuanya, tapi itu memang sengaja digunakan untuk mengulur waktu. Sedangkan Thanatos sendiri sudah kembali mensummon salah satu iblisnya yaitu makhluk raksasa dengan kepala ular atau kita sebut saja sebagai Botis. Setelah disummon, Botis langsung menyerang Ark dengan sangat brutal dan Ark sendiri beberapa kali menangkis serangannya sambil menembakkan bola api yang cukup kuat. Tapi ternyata semua serangan itu tidak ada yang mempan badannya. Walaupun bangunan itu sangat besar dan tinggi, tapi dengan adanya makhluk raksasa itu, Ark jadi kesulitan untuk bergerak leluasa dan terpaksa harus selalu menghindari serangan Botis. Sampai akhirnya Ark menemukan celah dan langsung berpindah ke samping Thanatos lalu mengayunkan pedang besarnya. Sedangkan Thanatos yang menyadari hal itu langsung menangkis tebasan Ark dengan tongkat andalanya. Walaupun di bentrokan ini, Ark semakin menyadari kalau kekuatannya jauh lebih unggul dari Thanatos. Lalu Ark bertanya apa yang kau maksud dengan melanggar aturan dan aku tidak melakukan hal semacam itu. Thanatos pun dengan sangat marah mengatakan kalau kekuatan Ark sangat tidak wajar dan tidak mungkin sang administrator akan membangun karakter seperti itu. Ya intinya Thanatos menuduh Ark itu sebagai cheater yang bisa mengatur kekuatannya sendiri. Bahkan dengan sangat marah Thanatos kembali bertanya apakah ini menyenangkan bagimu. Namun di sini Ark butuh waktu untuk memahami semua perkataan Thanatos.
Tentu sembari mengatakan itu, mereka terus bertarung dan menyerang satu sama lain. Walaupun beberapa kali Thanatos hampir saja terkena tebasan Ark dan harus selalu berpindah tempat untuk menghindari pertarungan jarak dekat. Bahkan di saat Ark masih disibukkan melawan Botis, Thanatos kembali mensummon salah satu iblisnya yang lain, yaitu Balaam sang Raja Neraka, atau iblis yang sebelumnya sudah dikalahkan oleh Vili. Ternyata makhluk summoner yang sudah dikalahkan bisa disummon kembali guys. Tapi entah apakah itu berlaku untuk makhluk summoner Ark atau tidak. Ya, saat itu Ark semakin kesulitan untuk melawan mereka semua dan terpaksa mengambil posisi bertahan sambil terus menghindari semua serangan mereka. Karena serangan biasa seperti rock fang, bola api, dan bahkan guntur suci saja tidak berhasil untuk melukai kedua iblis itu. Sedangkan Ark masih mencoba memahami apa yang dimaksud Thanatos dan apa tujuannya selama ini menciptakan perang seperti itu. Tapi setelah berdebat panjang lebar di tengah pertarungan, Ark mulai paham kalau selama ini Thanatos mengira dunia itu sebagai dunia game yang masih dia mainkan. Ark juga menduga kalau Thanatos berasal dari masa depan di bumi, karena di masa Ark masih di bumi belum ada teknologi game secanggih yang dimaksud oleh Thanatos. Tapi Ark sendiri sangat yakin kalau dunia itu bukan dunia game, karena memang game yang Ark mainkan di bumi cuma game PC biasa, bukan game virtual yang sangat canggih. Cuma di sini setelah Ark ngomong panjang lebar dan berusaha menyadarkan Thanatos kalau semua ini memang nyata, Thanatosnya masih kekeh dan tidak mau menerima pendapat Ark. Bahkan dia sempat mengancam Ark kalau Ark tidak mau ngomong ke pihak game dan mengeluarkan Thanatos dari game itu, maka Thanatos akan melaporkan semua kecurangan Ark nantinya. Jadi ya ternyata keinginan terbesar Thanatos selama ini cuma ingin keluar dari dunia itu dan kembali ke bumi. Tapi tentunya Ark hanya menjawab, aku tidak mungkin bisa melakukan itu dan tidak tahu caranya keluar dari dunia ini. Setelah itu mereka saling diam dan kembali menyerang satu sama lain. Sebenarnya di sini Ark sangat terpojok oleh serangan Thanatos dan dua makhluk summonernya. Bahkan Ark berniat memanggil salah satu 4 malaikat utama, yaitu Raphael, tapi di saat Ark sedang menyiapkan rune pemanggilannya, dua iblis Thanatos langsung menyerangnya dan itu membuatnya batal. Tapi Ark juga tidak bisa nakal dan sudah menyiapkan cara yang lain. Saat itu dia terus menggunakan langkah dimensi untuk menghindari semua serangan mereka, dan setelah menemukan celah untuk mendekati Thanatos, Ark melemparkan sebuah kantong air di atas kepala Thanatos, dan setelah itu Ponta membual hanya menggunakan serangan anginnya. Jadi semua air itu tepat mengenai kepala Thanatos dan menyiram semua tubuh tengkoraknya. Awalnya begitu merasakan efek dari mata air itu dan mengembalikan kulit dan dagingnya, Thanatos sempat kegirangan dan mengatakan, akhirnya aku bisa pulang ke rumah. Tapi tak lama setelah itu Thanatos mulai menjerit kesakitan dan bahkan jiwanya tidak mampu untuk menerima semua perasaan dan emosi yang selama ini nyangkut di tempat lain. Semua tubuhnya juga mulai mengering dan rambutnya mulai memutih sampai akhirnya lenyap selamanya. Tapi dengan itu membuktikan kalau dunia yang mereka tinggali bukan dunia game, dan harusnya di saat-saat terakhirnya Thanatos menyadari hal itu. Walaupun bagi Ark mungkin sudah lama Thanatos mulai menyadari kalau dunia yang ditinggalinya bukan dunia game. Cuma entah bagaimana dia menolak gagasan itu dan tetap kekeh dengan keyakinannya sendiri. Bahkan di sini Ark sempat berpikir jika dirinya tidak bertemu dengan Ponta, Ariane, Chome, dan yang lainnya mungkin juga akan berakhir seperti Thanatos dan merasakan kehambaan. Jadi air yang dilemparkan oleh Ark itu adalah mata air mahkota dewa dari tempatnya Vili. Makanya begitu mengenai Thanatos, tubuh fisiknya langsung kembali, begitu juga dengan semua perasaan dan emosinya selama ini. Cuma karena Thanatos sudah tinggal selama 100 tahun lebih, makanya perasaan dan emosi yang dia terima terlalu banyak dan sampai menghancurkan jiwanya. Apalagi selama ini Thanatos tidak segan untuk menyiksa makhluk lain dan menggunakan mereka sebagai bahan eksperimen yang sangat mengerikan. Karena seperti halnya Ark di wujud tengkoraknya, atau sebelum menggunakan mata air mahkota dewa, Thanatos sangat kurang dalam merasakan emosi dan semua perasaannya. Jadi ya tentu semua emosi itu langsung menghantam jiwanya secara bersamaan dan merasakan kesakitan yang tidak terbayangkan sampai jiwanya hancur dan lenyap selamanya. Oh ya, di sini setelah Thanatos lenyap, dua makhluk sebenarnya juga langsung menghilang. Tapi untuk makhluk ciptanya yang lain masih ada, walaupun hanya tinggal menunggu kekalahan mereka. Di chapter ini gue sengaja fokus ke pertarungan Ark melawan Thanatos, dan untuk pertarungan epic lainnya nanti kita bahas di part selanjutnya guys. Oke, waktunya sabar ya. Ada dari Shio, ditunggu bahasan LN Gaiko Tsukisama. Oke Shio, dan thank you buat sabarannya. Lalu dari Afro, makasih penjelasannya, ditunggu next update Gaiko Tsukisama. Oke Afro, dan thank you juga buat sabarannya. Tapi sorry akhir ini lumayan telat uploadnya karena sambil bikin pembahasan lain mengenai Shadow Garden dan juga masih baca novel Tensei Shitara Kendesita.
Biar nanti setelah animenya selesai kita bisa lanjutin novelnya untuk menggantikan konten yang ini guys. Karena kan ini udah nyampe volume 8 akhir. Ya mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan jika ada kesalahan gue minta maaf atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Thank you yang udah mampir, sampai ketemu di video lainnya. Salam guru guys.